Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Pengelolaan Inventaris di Toko Sukamaju. Tak perlu berlama-lama, langsung ke materi, yaitu latar belakang. Dalam era digital yang semakin berkembang, kebutuhan akan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan inventaris menjadi sangat penting bagi berbagai jenis usaha, baik skala kecil maupun besar. Pengelolaan inventaris yang efektif dapat membantu pengusaha dalam mengontrol persediaan serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui ketersediaan produk yang lebih baik. Yang ketiga, metode manual dalam pencatatan dan pengelolaan barang seperti menggunakan buku catatan atau spreadsheet yang sederhana yang rentan terhadap kesalahan manusia dan kurang efisien dalam pengurusan data. Yang keempat, aplikasi pengelolaan inventaris yang mampu memberikan solusi dalam mengoptimisasi proses pencatatan, pemantauan, dan pelaporan stok secara akurat dan efisien. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Aidil Dharma Putra akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikutnya ada tujuan. Tujuan pertama yaitu meningkatkan akurasi data pada stok barang. Kemudian meningkatkan efisiensi untuk operasional sistem. Kemudian mempermudah pelacakan pergerakan barang serta mengurangi kekurangan atau kelebihan stok. Baik, berikutnya ada landasan teori. Yang pertama yaitu pengelolaan inventaris, berupa suatu sistem yang beroperasi dengan meliputi perencanaan, pengoperasian, pengawasan, dan pengembalian persediaan barang dalam organisasi atau suatu perusahaan. Kemudian ada aplikasi pengelolaan inventaris berbasis web, yaitu media aplikasi yang memungkinkan akses data secara real time melalui perangkat desktop dan mobile yang berbasis website. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya M. Ezra Paudi akan melanjutkan presentasi untuk menjelaskan bagan alir ataupun flowchart dari perencanaan aplikasi pengelolaan inventaris dengan metode RAD. Nah, di sini dapat kita lihat bersama-sama ada proses mulai, yang dimana kita akan memulai terlebih dahulu untuk memungkinkan dimana kita akan melihat bagaimana penjelasan bagan alir tersebut. Maka kita akan mulai. Selanjutnya yaitu terdapat proses pengumpulan data. Nah, pada proses ini di sini kita dapat mengumpulkan data dari analisa yang kita dapatkan, baik itu dengan melakukan wawancara, penyebaran angket, dan lain sebagainya. Nah, untuk proses berikutnya yaitu ada analisis. Nah, pada proses ataupun tahapan ini kita ditugaskan untuk menganalisa apakah aplikasi tersebut berjalan sesuai dengan permintaan pengguna ataupun sesuai kebutuhan pengguna dengan konsep metode BASIS. Nah, tentunya BASIS ini merupakan sebuah metode analisa untuk merancang sebuah aplikasi yang dimananya biasanya akan dilakukan terhadap beberapa aspek, antara lain analisis seperti kinerja, informasi, ekonomi, pengendalian, efisiensi, dan pelayanan sistem informasi. Selanjutnya terdapat proses perancangan aplikasi. Nah, yang dimana pada proses ini kita akan juga menggunakan metode RAD, yang sebagaimana RAD ini digunakan dalam bagan alir untuk menyesuaikan metode ataupun tahap-tahapan pengembangan aplikasi tersebut. Nah, salah satu contohnya itu seperti requirement planning ataupun perencanaan syarat-syarat aplikasi. Yang kedua itu desain workshop ataupun perancangan sistem dan pembuatan prototipe, dengan kata lain mendesain sistem tersebut. Yang ketiga itu adalah implementasi. Nah, maka dari itu untuk menyesuaikan dan menyempurnakan proses perancangan aplikasi, metode RAD ini sangatlah dibutuhkan. Nah, berikutnya itu ada pengujian aplikasi. Nah, setelah melakukan proses perancangan aplikasi dengan metode RAD,
yaitu selanjutnya kita akan melakukan pengujian aplikasi terhadap pengembangan aplikasi yang kita kembangkan. Nah, setelah melakukan pengembangan pengujian aplikasi, maka dari itu di sini terdapat statement apakah kita akan melakukan perbaikan aplikasi. Nah, untuk di sini yaitu terdapat dua tahapan arus. Jika kita ingin melakukan perbaikan aplikasi dan ingin melakukan pengembangan ulang, maka dari itu proses tersebut akan kita ulang ke proses sebelumnya, yaitu perancangan aplikasi, dan tentunya memandang dengan metode RAD yang telah kita sebutkan sebelumnya. Akan tetapi, jika aplikasi tersebut yang sudah kita lakukan dicoba dan tidak ada ingin melakukan perbaikan aplikasi, aplikasinya sudah sesuai, maka dari itu kita tidak melakukan perbaikan aplikasi. Langsung saja lompat kepada tahapan dokumentasi. Nah, dokumentasi ini kita lakukan untuk mendokumentasikan keseluruhan pengembangan aplikasi yang kita kerjakan, baik itu dari pembuatan programnya, desainnya, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu masuk ke tahapan terakhir, yaitu proses selesai. Maka selesailah bagian alir dari pengelolaan inventaris di toko Sukamaju dengan metode RAD tentunya. Baik, selanjutnya yaitu ada Gancar. Nah, Gancar ini merupakan penjelasan metode penelitian dalam bentuk sebuah tabel untuk menjelaskan bagaimana pengembangan aplikasi yang ingin kita kembangkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, untuk kegiatan dan waktu pelaksanaannya yaitu ada pengumpulan data, analisis, desain UI, pemrograman, pengujian aplikasi, instalisasi, pelatihan, pemeliharaan, dan dokumentasi. Nah, untuk perencanaan pada bulan Februari ataupun bulan 2, kita akan melakukan pengumpulan data terlebih dahulu terkait pengembangan aplikasi yang akan kita rancang. Nah, untuk bulan Maret itu terdapat di minggu pertama dan minggu kedua dengan melakukan kegiatan analisis dan desain UI secara bersamaan. Nah, untuk minggu April ataupun bulan 4, kita juga melakukan kegiatan pada minggu 2, 3, dan 4 melakukan proses pemrograman untuk menyesuaikan pengembangan aplikasi yang ingin dirancang. Berikutnya untuk bulan 5 ataupun bulan Mei, kita juga melanjutkan di minggu pertama sekaligus melakukan instalisasi terhadap pengujian aplikasi. Untuk minggu keduanya kita melakukan instalisasi ataupun implementasi terhadap aplikasi yang ingin kita kembangkan. Dan untuk minggu ketiga pada bulan Mei kita melakukan pelatihan ataupun memberikan panduan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, untuk minggu keempat pada bulan Mei kita melakukan pemeliharaan apakah aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar. Nah, setiap dari semua kegiatan tersebut kita akan melakukan dokumentasi secara keseluruhan, baik itu pada kegiatan bulan Februari, Maret, April, maupun bulan Mei. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait progres proyek yang kami kerjakan. Nah, untuk tampilannya di sini kami memiliki tampilan login, tampilan menu utama, tampilan menu item, tampilan desain, card fill, tampilan form barang, jenis barang, data staff, maupun laporan. Nah, sebagai contoh di sini saya akan merunning hasil source code yang kami kerjakan beserta dengan desainnya. Nah, berikut source code untuk form tampilan login. Nah, di sini kita menggunakan fungsi codingan seperti ini untuk membersihkan tampilan text field ketika cursor tersebut berada di text field tersebut. Nah, yang berikutnya ada fungsi codingan untuk mengalihkan tampilan login ke tampilan utama ataupun tampilan beranda dengan menggunakan fungsi codingan seperti ini. Dan berikutnya ada source code untuk tampilan menu utama. Nah, di tampilan utama ini kami menggunakan 3 panel. Untuk panel pertama, tampilan header pada tampilan tersebut. Panel kedua untuk menampilkan menu item, serta panel ketiga untuk menampilkan tampilan card fill. Untuk source code-nya seperti ini. Baik, berikutnya ada tampilan card fill. Ini tidak memerlukan codingan
Akan tetapi, form tersebut akan dipanggil pada tampilan menu utama. Begitu pula dengan form barang, jenis barang, data staff, maupun form laporan. Baik, untuk hasil akhirnya, yaitu di sini saya mencoba untuk merandingkan. Pertama-tama, kita akan melakukan login terlebih dahulu. Di sini langsung saja kita menggunakan data input secara asal dan acak, dikarenakan belum menggunakan database. Baik, selanjutnya ini merupakan tampilan beranda ataupun tampilan utama pada aplikasi inventarisasi toko Sugeng Adidaya. Nah, pada fitur ini kita menyediakan beberapa fitur utama, yaitu seperti fitur tombol home, tombol master, dan tombol laporan. Beserta juga kita menambahkan sedikit elemen untuk tombol logout, yang dimana ini gunanya untuk mengembalikan tampilan beranda ke tampilan login. Baik, sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.